Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabaniyah munafus santren suryalaya, wabil khusus syekhina wa murabi arwahina Sultan Auliya fi hadzal zaman as-Sayyid Maulana Syekh Muhammad Abdul Rasyidullah Masdur Qaddasallahu sirrahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Talqin Bangsa Guru Agung yang dihadirkan pada malam hari ini, Mukarram Kiai Syafron SROSD, dan juga guru kita yang baru saja memberikan ilmunya Allah, Mukarram Ustaz Khalid Syahroni, pemangku manaqib keluarga besar Al-Fadilah, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para ikhwan dan akhwat, serta para petugas manaqib yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan oleh Allah, ditinggikan derajat oleh Allah, dipenuhi hajat kebutuhan dunia, hajat kebutuhan akhirat, hajat pribadi dan hajat keluarga. Al-Fatihah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian anti gempa manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, dan juga manaqibnya para ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus manaqibnya guru agung kita Sayyid Maulana Syekh Muhammad Abdul Rasyidullah Masdur. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Wabil khusus kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita adalah thariqah
Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya. Amalkan, jangan ditambahkan, jangan dikurangi, jangan dicampur-campuri dengan yang lain. Jadi jangan ditambahin, jangan dikurangi, jangan dicampur-campuri. Murnikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya. Sebab kita punya guru mursyid. Tadi dibahas tentang usul din. Ada 3 iman, Islam, ihsan. Ya. Yang pertama itu dalam Islam adalah syahadat. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah ikatan. Bagi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka haram darahnya. Nggak boleh diganggu, nggak boleh diperangin. Dia sudah menjadi saudara al-muslim akhul muslim. Aman. Hartanya nggak boleh dirampok. Ya, nggak boleh dirampas. Dilindungi. Kemerdekaannya, kebebasannya dilindungi. Jadi harus ada saling hormat menghormati. 2 kalimat syahadat. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak zakat, walaupun dia nggak haji. Kalau yang namanya Islam, ya seperti itu. Haram darahnya. Selama dia masih meyakini rukun Islam itu adalah rukun Islam tidak diingkari walaupun tidak mengajarkan. Nah, kita di sini ada 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Penyaksian. Dan ini adalah diambil sebagai zikir jahat, yaitu la ilaha illallah. Zikir jahat ini adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah. Artinya tidak menyekutukan, tidak menganggap ada Tuhan selain Allah, tidak menduakan Allah. Jadi hanya mengesahkan Allah. Karena kita sendiri dituntut untuk selalu mengesahkan Allah. Ini yang disebut nurul tauhid. Cahaya tauhid yang tidak menganggap Tuhan selain Allah. Jadi kalau orang yang baru mengucapkan la ilaha illallah, sebetulnya dia sudah punya nur, sudah punya cahaya tauhid, sudah punya. Sebab kita ini kan pernah dilahirkan, pernah mati, kemudian dihidupkan. Kata apa? Kita ini waktu di dalam rahim ibu kita dalam keadaan mati selama 4 bulan, itu mati, tidak hidup, cuma berkembang. Nikmat yang pertama diterima oleh manusia siapapun dia, termasuk yang ngomong, adalah nikmat berkembang. Dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Ya, itu namanya berkembang. Kemudian sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim sang ibu, Allah mengangkat janji kepada roh tersebut. Roh tersebut mengakui tidak terhadap Allah ada sebagai Tuhan.
Tanya sama Allah, kamu ngakuin aku sebagai Tuhan atau tidak? Alastu bi rabbikum? Ditanya sama Allah. Maka roh yang akan ditiupkan ke dalam rahim menjawab, bala syahid. Iya, aku bersaksi engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Engkau adalah Esa. Baru ditiupkan ke rohnya, dimasukkan ke dalam janin, hidup yang pertama. Setelah hidup, dia disediakan rezekinya di dalam rahim, disediakan oleh Allah. Umurnya sudah dituliskan, bahagia dan sengsaranya sudah tercatat, sampai jodohnya juga tercatat. Kan gitu kan? Ustaz Khalid, Anda bilang, Ustaz Khalid, kiamat bentaran lagi, cepetan, butuhul bayi. Butuhul bayi dia. Oh, butuhul bayi. Ah, nggak tahu. Belah durian. Mereka yang dibuka. Tapi saya kan nggak bercanda. Tahu kalau ketemu kisah ini bawaannya bercanda aja. Ya jenggotnya. Jenggotnya jenggot, punya jenggot. Dipanjangin jenggot saya kayak jenggot kambing. Itu malu. Itu jadi jenggot kambing, bisa dihitung. Gitu. Setelah lahir itu kan dihidupkan pada Allah. Setelah lahir dihidupkan oleh Allah Ta'ala, ini kita wajib sebagai orang tua mendidik anak kita ketika umur 6 tahun, mengajarkan anak supaya sholat. Supaya apa? Supaya ruhnya ini, kolbunya ini tidak mati. Umur 8 tahun memerintah anak kita sholat, umur 10 tahun kasarin kalau dia nggak sholat, jangan apa. Ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ruhnya tidak mati, nurnya tidak mati. Sebab sudah membawa nur Islam dan nur iman. Islam orangnya sih beriman, orangnya sih percaya. Coba tanya enggak orang Kristen yang sholat kayak kagak kayak, yang mabok kayak, merampok kayak, zina kayak, tanya pengen nggak masuk surga? Pengen nggak? Percaya nggak berdasarkan yang baik? Percaya nggak? Percaya, dia iman paling baik. Sebab dia punya nur iman. Bukan punya nur roh. Tapi nur iman, nur Islam ini tidak membantu untuk mendapatkan nur ma'rifat dan nur tauhid. Kalau kita ingin mendapatkan nur tauhid, ingin mendapatkan nur ma'rifat, harus mencari orang yang punya cahaya. Kalau orang nggak punya nur ma'rifat, nggak punya nur tauhid, gelap. Jangan orang gelap nyari cahaya ke tempat gelap. Ada nemu. Tapi kalau nggak punya rokok, kalau merokok nggak ada api, ke neraka ada.
Di surga nggak ada, kan berarti nggak ada api. Adanya neraka. Jadi kalau kita ingin mencari cahaya, datang kepada cahaya, jangan pada titik cahaya. Jangan. Sebab kalau kucing di tempat gelap matanya, kata-kata itu datangnya bukan mata kucing, mata macan. Bisa terang gitu. Jangan. Jadi cahaya yang terang. Wajib bagi setiap manusia, al-wajibu alal insani, wajib pada semua manusia. Semua manusia itu sebenarnya wajib. Untuk apa? Untuk menghidupkan qalbu. Menghidupkan qalbu. Sebab tadi ketika lahir, kemudian dia sibuk dengan pendidikan, dia sibuk dengan pergaulan, dia sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan segalanya, akhirnya qalbunya mati. Cahaya qalbunya, cahaya makrifatnya, cahaya tauhidnya mati. Mare. Jadi wajib mencari guru dari ahli cahaya, yaitu guru mursyid yang ahli talqin, bukan kepada wakil talqin, bukan, tapi pada guru mursyid. Sebab kalau kita punya dua kalimat syahadat tadi, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid memurnikan segala amal ibadah semata-mata untuk Allah. Sedangkan syahadat tauhid adalah murni untuk ittiba. Syahadat rasul untuk ittiba. Memurnikan ibadah, mengerjakan amal ibadah apapun tanpa mengikut kepada Rasulullah tidak akan sampai. Kalau membuat ibadah tanpa yang diajarkan oleh Rasulullah namanya bid'ah. Kalau mengerjakan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah hukumnya bid'ah. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Iya. Kalau makan pakai sendok, rumah Nabi juga ada sendok ini juga ada. Cokrok. Atau rumah Nabi cokrok. Ya, cokrok. Cokrok habis makan dia lamoti. Iya kan gitu kan? Iya, apalagi kalau makan gorengan, kan minyak tuh. Lesin betis supaya bisa yang nomor tua. Iya. Zaman sekolah itu. Kayaknya holik gitu tuh gitu. Lagi banyak belajar. Alhamdulillah. Ya tuh. Mana tadi? Jadi ittiba itu hukumnya wajib. Kita mengikuti Rasulullah adalah wajib. Segala amal ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah wajib kita ikuti, baik syarat ataupun rukun. Kalau syarat di luar ibadah, tapi kalau rukun itu di dalam ibadah. Syarat sah sholat, wudu, dan masuk waktu itu di luar. Rukun sholat ya, tadi takbiratul ihram, niat, Fatihah gitu. Dia sudah ada di dalam. Kalau syarat di luar ikut. Kalau ngikutin Rasulullah, kayaknya jarak antara kita dengan Rasul sudah
sudah jauh. Kita nggak bisa melihat bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah ibadah. Yang kita ikuti adalah guru, bukan guru yang hanya mendongeng, bukan. Kalau ngedongengin kita nggak tahu prakteknya bagaimana. Makanya kebanyakan orang tuh angkat tangan saja ketika sholat beda-beda. Ada yang begini, kan gitu kan? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, itu beda-beda. Sebab apa? Gara-gara guru dongeng. Ya benar, gara-gara guru dongeng jadi kagak sama. Coba kalau gurunya dipraktekkan, sama nggak? Jadi guru yang mengamalkan ilmunya yang wajib kita ikuti. Bukan yang kita ikuti adalah guru yang mendongengkan ilmunya, tapi guru yang mengamalkan, mempraktekkan ilmu. Siapa? Guru mursyid. Artinya mursyid itu orang yang memberikan petunjuk. Dengan cara apa? Menuntun, membimbing, menghantarkan, itu mursyid. Mursyid kita adalah saya, Maulana Muhammad. Yang wajib kita ikuti adalah guru mursyid. Jangan ikutin wakil talqin. Kalau wakil talqin bukan untuk diikuti, bukan. Yang wajib diikuti adalah guru mursyid. Wakil talqin mau tingkah laku bayami silakan. Sebab bukan ikutan kita. Ikutan kita adalah guru mursyid. Yang kita ikuti ucapan guru mursyid, tingkahnya guru mursyid, akhlaknya guru mursyid. Jangan wakil talqin. Sebab wakil talqin juga wajib ngikut guru mursyid. Lebih ya udah lagi serius-serius. Kan 5 menit tadi itunya. Apa? Alhamdulillah. Jadi yang kita jadikan pegangan, yang kita jadikan imam adalah guru mursyid. Jangan kemana-mana. Cukup fokuskan pikiran kita kepada guru mursyid. Sebab amalan kita adalah thariqah qadiriyah dan sabandiyah yang memiliki mursyid kamil. Alhamdulillahilladzi qadama ala nafsihi min ibadihi. Kita punya zikir jahar. Zikir jahar yang diucapkan setiap habis sholat 5 waktu ini untuk menghidupkan cahaya tauhid. Cahaya tauhid. Cahaya tauhid ini akan berbuah cahaya ma'rifat. Kalau cahaya tauhid la ilaha illallah itu kenapa harus diucapkan dengan keras, dengan kuat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qalbu kita karena sudah beku, sudah keras, cahayanya kagak ada, kudu dihantam dengan zikir jahar. Supaya apa? Supaya qalbu kita ketika diaduk, ya, zikir jahar keras, qalbu kita keras, batu keras, diaduk dengan batu yang keras akan memercikan. Jadi zikir jahar jangan ada bakalan itu hati kita itu memercikan cahaya antuk dia. Padahal kita udah minta api itu
Kalau kita jalan bawa pakai obor gitu, bawa obor nih kalau jalan bawa obor. Minta apinya jangan sama orang yang obornya mati. Minta obor sama orang yang obornya nyala, biar obor kita nyala. Nah, terus ditongengin tuh, obornya ditongengin. Ngerti tongengin? Biar apa? Minyaknya turun. Kalau minyaknya turun, kena sumbunya dibakar, nyalanya terang. Oh, begitu. Jadi dikerjakan kita ini yang sudah dinyalakan. Kan kita sudah dapat orang yang menyalahkan kolbu kita, sebab dia punya nur yang terang benderang. Sudah. Tinggal kita olah bagaimana supaya hati kita ini terpercik dengan cahaya tauhid sehingga berbuah cahaya makhluk. Sebab kalau cahaya tauhid ini dia hanya melihat semata-mata hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang mengkayakan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memiskinkan kecuali Allah. Tapi jangan kaget, kalau kita sudah kadung cinta kepada Allah, pasti cinta kita akan dipuji, akan dicoba. Itu pasti. Apa itu dengan sakit, apa itu dengan kehilangan, apa itu dengan kemelaratan. Pokoknya ujian Allah itu ketika hati kita sudah antum cinta, pasti akan dicoba. Kalau jalan dari rumah nih, dari Condet kemari mah itu perjalanan cinta namanya. Perjalanan cinta dari Bekasi kemari perjalanan cinta. Bukan ujian cinta, tapi perjalanan cinta. Ya matraman, sampai macet-macet dari jalan sono dari jalan sini sampai juga ada cinta. Jalannya cinta. Kalau ujian doang, kalau ujian. Beda. Perjalanan cinta dengan ujian cinta beda. Hati-hati untuk membedakan perjalanan cinta dan ujian cinta. Sebab apa? Sebab kalau orang yang jatuh cinta pasti akan diuji dengan kekasih. Ya kan? Sudah pasti. Begitu pula ketika kita mengaku cinta kepada Allah, Allah akan menjadi cinta kita kepada diri kita. Katakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Minta Allah ridho. Diuji segitu aja, berzikir 1000 udah pegel. Ya Rasulullah. Aduh pegel banget. Buat zikir udah lama-lama, udah banyak-banyak manakib tiap hari. Miskinnya miskin. Apok dia. Udah uratnya. Jangan. Ya. Kalau zikir banyak juga itu bukan ujian cinta, jalan cinta. Pegel itu mah udah biasa lah. Ya, namanya orang lagi kasmaran gitu kan. Buat bambu serem juga ibaratnya. Gelap gulita diterjang. Gani ya pokoknya. Itu namanya orang yang menjaga begitu ya Pak. Ada Bekasi motor motornya motor legenda. Kalau PSE kan enak lumayan biasanya legenda. Digas dikit bunyi gini. Ya. Alhamdulillah. Hebatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, kita harus siap diuji oleh Allah. Kapanpun, dimanapun kita siap itu. Jangan mengeluh. Jadi ikrarkan
ketika kita sedang mendapatkan kesusahan, apa itu penyakit atau itu apa saja, ini adalah ujian Allah dipakai saya untuk mendapatkan cinta. Itu yang wajib kita pikirkan. Ya, ini aja kan. Nungguin dari tadi. Amin. Segalanya, semuanya, selamanya. Barakatuh wa karamah Syekh Maulana Muhammad Surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.